Jadi di sini jadi di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasannya Nabi itu pernah bersabda, Allah berfirman. Apa firman-Nya Allah? Bahwasannya Allah ini tidak akan mewafatkan seorang hamba, mematikan seorang hamba, mencabut ruhnya seorang hamba, kecuali Allah memang benar-benar mengampuni dosa-dosanya. Tuh. Dan Allah akan memberikan penyakit yang mana penyakit itu adalah salah satu untuk penghapus dosa bagi seorang hamba. Tuh. Jadi Allah itu tidak akan meninggalkan atau tidak akan mencabut ruhnya seorang hamba kecuali memang Allah itu memang benar-benar ingin mengampuni dosa-dosanya, salah satunya dengan penyakit ya, dengan sakit. Yang kedua yaitu dengan sempitnya mencari mata pencahariannya. Yang ketiga yaitu dari kesusahan, Allah akan menimpakan kesusahan terhadap seorang hamba yang mana itu adalah salah satu untuk penghapus dosa. Gitu. Tuh. Bila kejelekannya ya masih ada ya, mungkin terlalu banyak dalam melakukan maksiat, maka kejelekannya itu akan menimpa pada dirinya ketika sakaratul maut, akan disulitkan ketika mati gitu. Tuh. Lalu Allah tidak akan mencabut ruhnya seorang hamba kecuali memang disempurnakan semua kebaikannya gitu. Yaitu karena dia melakukan kebaikan yang banyak, akhirnya Allah mengasihkan sehat, memberikan sehat pada jasadnya, lalu memberikan kesenangan pada dirinya, lalu diluaskan akan rizkinya. Abu Daud ya, bahwasannya Nabi Daud, bukan Abu Daud, bahwasannya Nabi Daud ya, Nabi Daud tahu kan ya, Nabi Daud ini ketika dikasih nikmat oleh Allah selalu bersyukur. Ketika bersyukur, karena dalam firman sudah disebutkan la in syakartum la azidannakum. Dia bersyukur karena nikmat satu, akhirnya dikasih lagi nikmat. Bersyukur lagi, ditambahkan lagi nikmat. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan, akhirnya Nabi Daud ini tidak mampu untuk bersyukur karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan terhadapnya. Gitu. Kalau kita menghitung nikmat yang ada pada badan kita, ya, itu banyak sekali, tidak bisa dihitung. Mulai dari mata, hidung, telinga, mulut, semuanya yang ada pada badan kita yang masih sekarang bisa berfungsi normal, itu adalah salah satu nikmat dari Allah. Gitu. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni seseorang hamba yang mana hamba tersebut kecuali sudah dikasih penyakit, dikasih kesusahan yang mana itu adalah salah satu penghapus dosa. Ada orang tidak sholat, tidak zakat, ya, tidak pernah sedekah, tapi dia lancar rezekinya, tapi dia itu sehat, ya, tidak pernah sakit, maka orang tersebut dinamakan orang yang istidraj, ya, karena istidraj dari Allah. Apa istidraj? Allah memang mengulurkan kenikmatan kepadanya. Dikasih kenikmatan semuanya, dilancarkan rezekinya, maka tak bujung ya. Dikasih kesehatan, maka tak bujung ya. Tapi nanti balasannya dia tidak sholat, tidak zakat, tidak sedekah, nanti balasannya di akhir hidupnya, yaitu ketika sakaratul maut. Jadi kalau ada orang tak pernah bujung, tak pernah sedekah, tak pernah zakat, kok dikasih sehat, kok rezekinya lancar terus, itu namanya istidraj. Allah memang mengulurkan kenikmatan kepadanya yang mana nanti di akhir hidupnya akan dibalas akan perbuatan-perbuatannya yang sudah dia tidak dikerjakan. Mulai dari zakat, sedekah, sholat, apalagi ya, sholat termasuk rukun Islam ya, yang mana harus dilakukan, yang mana dia sudah bermaksiat, berzina, mabuk-mabukan ya. Ini namanya istidraj itu. Orang kalau sudah terkena seperti ini, hati-hati, biasanya kena azab Allah biasa. Tuh. Tapi orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, dikasih
penyakit, akhirnya dia sakit. Itu adalah salah satu cara Allah mengampuni terhadap dosa-dosa hamba gitu. Paham sampai di sini ya? Tuh. Jadi kalau ada orang meninggal dunia ya, itu sudah waktunya meninggal dunia, dan Allah tidak akan mencabut ruhnya seorang hamba kecuali memang Allah benar-benar mengampuni. Dia sehat, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, ya, bermaksiat, ya, pekerjaannya tiap harinya, tapi rezekinya lancar, selalu diberi kesehatan. Dan nanti dia akan mendapat balasan di akhir hidupnya sampai di liang lahat, gitu. Sampai yaumil qiyamah nanti. Itu namanya istidraj, Allah yang mengulurkan kenikmatan kepadanya. Paham sampai di sini ya? Kalau kita sakit, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, kok ibri sakit. Untuk apa? Untuk kita bersabar, ya. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sakit itu pas kalian pas saja tak beje, ya. Mentang-mentang sakit, sakit dulu, sakit apa? Pelengan tak beje. Jangan seperti itu. Sholat itu wajib selama akalnya masih sehat. Sholat itu wajib selama akalnya masih sehat, gitu. Meskipun dalam keadaan sakit harus tetap sholat. Tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, tidak kuat duduk, bisa tidur dan sebagainya. Tidak bisa berwudu, ya. Tidak bisa badannya terkena air. Mungkin kalau terkena air penyakitnya tambah parah, ya tayamum. Banyak berbagai cara. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau seseorang yang sudah meninggalkan sholat, melalaikan sholat, efeknya nanti di akhir hidupnya ketika sakaratul maut dan di liang lahat nanti, di alam kuburnya dia akan mendapat siksa. Karena nanti di akhirat, di yaumil hisab, ini yang ditanyakan pertama kali yaitu sholat. Jika sholatnya bagus, semuanya dianggap bagus, gitu. Sholat, gitu. Karena kalau orang yang sholat, dia itu akan terhindar dari kejahatan, dari kejelekan akan tingkahnya. Jadi kalau seandainya sholat, dia rajin sholat, tapi ternyata dia tetap bermaksiat, berarti yang perlu ditanyakan itu sholatnya. Berarti sholatnya bersih tak beres berarti. Bodoh anak-anak sholat, cakang, tahajud, duha, ternyata nyongok porno. Nah. Kalau ada yang melakukan seperti ini, itu perlu dipertanyakan sholatnya. Berarti sholatnya ada yang tidak beres itu. Mungkin dia sholat hanya sebatas-batas ingin menggugurkan kewajibannya sebagai orang Islam itu. Tuh. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat tetap melakukan kejelekan, keburukan, bermaksiat lanjut, ya, sholat terus, maksiat jalan. Sholat terus, maksiat jalan, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Kalau ada orang yang melakukan seperti ini, berarti harus dipertanyakan akan sholatnya. Berarti ada yang tidak beres sholatnya. Mungkin dia sholat seperti Valentino Rossi gitu. Sholat, ya, karena dia mungkin takut ketinggalan atau khawatir waktunya akan habis dikarenakan ada film, ya, film di rumahnya, ya, nonton TV. Karena pas sholat dia keburu kayak Valentino Rossi sholatnya, ya. Atau dia khawatir, takut apa ya? Takut dia akan mempunyai pekerjaan lain. Tuh. Khawatir masuk sekolah, kemarin masuk sekolah. Akhirnya dia apa? Cepat untuk sholat Valentino Rossi modelnya, ya. Mungkin 1 menit selesai, ya. Setelah itu dia akan lanjutkan untuk sekolah dan melanjutkan pekerjaannya. Dan itu berarti ada yang harus dipertanyakan. Orang sholat tapi maksiat jalan. Berarti sholatnya ada yang tidak beres itu. Satu, mungkin dari dirinya itu dari rukun sunnah-sunnahnya tidak tertata. Dua, malah kemakruhan dalam sholat itu dikerjakan. Tuh. Berarti kalau seandainya dia sudah sholat tapi maksiat jalan, berarti tidak beres sholatnya.
dosanya. Tuh. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dunia. Al-Fatihah.